Shalom. Hari ini kita mau mendengar tentang bau. Saudara, bau membawa memori dan emosi. Saya masih ingat tadi itu kami berpacaran dan kemudian tiba-tiba saudara Pak Paul datang dan kemudian berkata, saya punya hadiah buat kamu. Dan dia bilang, tapi cari hadiahnya di mana? Saudara, karena saya tidak pernah bersih-bersih, tapi saya punya lampu di tengah, saudara. Dan tiba-tiba lampu itu berkilau dan sangat cerah. Jadi saya tahu, wah pasti dia sembunyikan hadiah itu di atas. Dan begitu saya ambil kursi, saya naik, saudara. Dan ternyata di situ ada parfum Channel 5. Itu adalah parfum pertama saya yang mahal yang diberikan oleh Pak Paul. Saudara, dan sampai hari ini, setiap kali saudara, saya mencium bau Channel 5. Ada begitu banyak memori. Saya langsung tahu, saya langsung ingat, saya langsung buat saya Channel 5 identik dengan suami saya. Identik dengan kekasih saya. Identik dengan seseorang yang 35 tahun berjalan dengan saya. Persoalannya, apakah kita bisa menghasilkan sebuah bau yang membawa kita, saudara, begitu intim dengan Tuhan? Apakah kita bisa mengeluarkan sebuah bau yang setiap kali Tuhan mencium bau itu, dia akan segera menghampiri kita. Karena dia mencium bau penyembahan, dia mencium bau cinta, dia mencium bau kerinduan yang naik begitu rupa. Persoalannya, bau seperti apa yang muncul di dalam hidup kita? Saudara, saya membacakan sebuah ayat buat saudara. Saudara, dan ayat ini berkata dengan sangat jelas tentang bau. Imamat 1 ayat 13. Inilah korban bakaran, korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudara, ada sebuah bau yang namanya korban bakaran. Bisakah kita membiarkan hidup kita ini, daging kita dibakar? Seringkali saudara, kita lebih memilih memanjakan daging kita. Dan itu menjadi sebuah bau yang sama sekali tidak Tuhan suka. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita memilih saudara untuk menyalibkan daging. Pada waktu kita disakiti dan kita memilih untuk datang merangkul orang yang paling menyakiti kita. Saudara, pada waktu kita mungkin direndahkan. Dan kita dengan sangat tenang mengulang, memperbaiki apapun yang salah dan bangkit lebih kuat. Pada waktu saudara mungkin berkonfrontasi atau menghadapi sebuah tantangan besar yang secara manusia itu tidak mungkin diselesaikan. Dagingmu ingin menyerah, dagingmu ingin lari, tetapi saudara memilih menghadapi dengan iman. Itu adalah sebuah bau korban bakaran. Apa yang dibakar? Daging kita. Apa yang dibakar? Kelemahan kita. Apa yang dibakar? Ego kita. Dan itu menjadi sebuah bau yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah bau yang mengingatkan dia bagaimana orang Israel meninggalkan Mesir, kenyamanan, dan mengikuti Tuhan dengan sukacita. Saudara, itulah bau yang dia cium pada waktu Daniel memilih berdoa dan dia dimasukkan gua singa. Itulah bau yang dia cium pada waktu yang lain tidur. Bahkan Musa sudah kembali, tetapi Joshua memilih berdoa, berlutut, dan mencari Tuhan. Sebuah bau yang begitu harum. Bau yang mengingatkan dia pahlawan demi pahlawan. Rasul demi rasul. Nabi demi nabi. Pecinta-pecinta yang membakar semua egonya. Membakar semua kedagingannya. Dan membuat sebuah bau yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ayatnya juga berkata, itu bau api-apian yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, berapa banyak dari kita yang sebenarnya saudara tidak pernah lagi ada api yang menyambar di hati kita. Yang ada kesuaman, yang ada kebekuan, yang ada kemarahan, yang ada keletihan. Dan baunya begitu memuakkan Tuhan. Seperti daging beku yang dihidangkan di piring dan Tuhan harus memakannya. Tapi Tuhan mencari bau api-apian.
Saudara, dan dia teringat setiap kali ada bau api-apian. Saudara, dia teringat bagaimana Maria Magdalena menembusi ejekan orang. Saudara, dan dia menerobos dari kaki ke kaki hanya untuk meminyaki Yesus. Sebuah bau api-apian, apa? Api cinta yang menyala begitu rupa. Saudara, begitu ada cinta, ada iman. Dia teringat kepada Elia yang menghadapi 400 nabi Baal. Dan dia dengan sangat kuat berdoa dan mendatangkan api dari langit. Itulah api iman. Itu korban api-apian yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dia juga teringat kepada Joshua. Pada waktu Joshua perang di tengah banyak orang lain yang sudah letih dan tidak mau berperang. Hari itu mereka sudah berperang 12 jam. Tapi buat Joshua, perang bukanlah beban. Perang bukan sesuatu yang menakutkan. Perang adalah pengabdiannya. Perang adalah destininya. Perang adalah sebuah tekad, sebuah api yang menyala untuk menyelesaikan tugas menduduki tanah Kanaan. Karena itu pada waktu semua musuh-musuhnya di depan mata. Dan dia melihat sudah hampir gelap. Dia tahu perang akan berhenti kalau kegelapan datang. Maka dia mengangkat tangannya dengan sangat kuat. Dan dia berkata, bulan dan matahari berhenti. Untuk apa? Hanya untuk menyelesaikan sebuah peperangan. Dan ini api tekad, api cinta, api pengabdian. Berapa banyak dari kita masih mempunyai api? Berapa banyak api itu begitu menyala pada waktu mula-mula kita kenal Tuhan. Dan kita tidak ada hari yang dimana kita berhenti menari. Tidak ada hari di mana kita mengejar Tuhan dari satu kebaktian ke kebaktian lain. Ada api yang membuat kita rela berkorban. Sampai menyerahkan semua uang kita. Bahkan cincin pernikahan pun dipersembahkan untuk KKR. Saudara, tapi kemana api itu? Apakah api itu sudah benar-benar hilang? Apakah hidup kita yang tersisa hanyalah seonggok daging mentah yang beku? Walaupun kita masih tetap berbakti, masih tetap melayani, masih tetap memberi persembahan, tapi sudah tidak ada lagi korban api-apian. Hari ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kita mengeluarkan bau yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah bau ini membuat Tuhan berkata, nah, betapa aku dipuaskan, betapa aku disukakan, betapa aku sungguh-sungguh dikenyangkan oleh apa yang kau sajikan. Sebuah korban bakaran dan sebuah korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Bau itu menembusi setiap sel di otak kita. Bau itu ternyata menembusi, saudara, setiap getar di jiwa kita. Bau mengundang rasa. Bau mengundang memori. Bagaimana kita mengundang Tuhan hadir di hidup kita jika kita tidak mengeluarkan bau yang menyenangkan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita merenungkan dan sekali lagi kita berkata, sambar aku Tuhan. Biarkan aku mengeluarkan bau yang menyenangkan. Habisi aku Tuhan. Biarkan aku jadi korban bau yang sungguh-sungguh kuat keluar dari korban bakaran dan korban api-apian. Api cinta, api iman, api pengabdian
api kebenaran.